Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita masih bertemu kembali di pelajaran biologi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita masih masuk di materi klasifikasi makhluk hidup. Di sini terdapat yang namanya sistem klasifikasi 6 kingdom. Yaitu ada Plantae, Animalia, Fungi, Eubacteria, Archaebacteria, dan Protista. Nah, perkembangan pengelompokan makhluk hidup dalam kingdom. Awalnya, kingdom ini hanya memiliki dua kelompok atau dua kingdom, yaitu ada Animalia dan Plantae. Setelah ahli menemukan yang namanya mikroskop cahaya, maka klasifikasi menjadi 3 kingdom, yaitu ditambah dengan Protista. Protista ini merupakan binatang bersel tunggal atau uniseluler yang memiliki klorofil dan memperbanyak diri dengan membelah diri. Setelah itu, ditemukan lagi yang namanya mikroskop elektron. Tujuannya apa? Yaitu untuk dapat digunakan melihat struktur dalam sel pada makhluk hidup menjadi 4 kingdom. Mikroskop tersebut dapat melihat makhluk hidup yang selnya tidak memiliki membran inti atau prokariot, yaitu dikelompokkan dalam kingdom Monera. Animalia, Plantae, Protista termasuk makhluk hidup yang bermembran inti atau dikelompokkan eukariot. Setelah itu klasifikasi menjadi 4 kingdom, yaitu terdiri dari Monera, Animalia, Plantae, dan Protista. Nah, sedangkan klasifikasi pada 5 kingdom ini terdiri yang namanya Fungi, Monera, Animalia, Plantae, dan Protista. Selanjutnya ada klasifikasi 6 kingdom, yaitu ada Archaebacteria dan Eubacteria dan Monera. Mereka ini dikelompokkan menjadi makhluk hidup yang mikroskopis bersel satu, yaitu prokariot, dikenal sebagai yang namanya bakteri. Ada yang patogen dan ada yang bermanfaat juga. Sedangkan yang ketiga dan keempat ini merupakan Protista dan Fungi. Dia ini memisahkan diri dari Plantae, ya, di mana Protista ini memiliki satu sel atau banyak. Dia ini sifatnya eukariot, selnya tidak membentuk jaringan atau tidak membentuk yang namanya jaringan sebenarnya. Ada yang bermanfaat dan ada juga yang merugikan. Protista ini merupakan bisa menyerupai yang namanya tumbuhan, bisa juga menyerupai hewan. Kalau di tumbuhan, Protista ini biasanya seperti alga atau ganggang, sedangkan pada hewan itu ada protozoa. Sedangkan fungi itu apa? Fungi itu kan jamur, ya. Dia ini makhluk hidup eukariot yang dinding selnya tidak berklorofil. Selnya hanya satu. Lalu yang kelima ini ada kingdom Plantae. Si Plantae ini merupakan makhluk hidup eukariot, ya. Artinya dia memiliki banyak sel, ya. Contohnya di sini Plantae ada Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Spermatophyta itu meliputi yang namanya Gymnospermae dan Angiospermae. Sedangkan yang keenam ini ada Animalia. Animalia ini dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu ada Invertebrata dan Vertebrata, di mana Invertebrata ini hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sedangkan Vertebrata ini memiliki yang namanya tulang belakang.
Selanjutnya ini ada sistem klasifikasi 5 kingdom. Yang tadi adalah 6 kingdom. Sekarang 5 kingdom, di mana 5 kingdom ini meliputi yang namanya Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, Kingdom Animalia. Sistem klasifikasi 4 kingdom ini dicetuskan oleh Robert Whittaker pada tahun 1959. Dia ini melihat ada makhluk hidup yang inti selnya tidak memiliki membran atau prokariot, misalnya pada bakteri dan ganggang hijau biru. Nah, ini contohnya pada Kingdom Monera ya, pada bakteri dan ganggang biru hijau. Yang B itu ada Kingdom Fungi. Kingdom Fungi ini dia ini eukariot ya. Dan dia juga tidak yang namanya berklorofil. Selnya hanya satu. Nah, Kingdom Plantae atau tumbuhan itu ada yang sudah Ibu jelaskan, ada tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Pada Kingdom Animalia itu kan ada dua ya, yaitu ada Invertebrata dan Vertebrata. Di mana Invertebrata atau Avertebrata ini meliputi yang namanya Porifera, Colelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida atau Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Nah, ini merupakan pencetus pada 3 kingdom. Beliau ini merupakan seorang ahli dari Jerman yang bernama Ernest Haeckel, mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 3 kingdom. Sistem klasifikasi 2 kingdom itu dicetuskan oleh Aristoteles. Beliau ini ahli dari Yunani. Oke, terima kasih, materi kita sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.